Bahan Kain. Ketemu lagi dengan kami, tim Bahan Kain. Di hari ini, di pagi yang cerah ini, kita lagi ada di Desa Wisata Tembi. Nah, hari ini kita mau ngapain nih, Sis? Jadi agendanya hari ini kita akan mengekopin bersama adik-adik dari SDIT Al-Hasna Klaten. Nah, penasaran kan gimana keseruannya? Ikutin kami terus ya. Yuk, yuk. Nah, sahabat Bahan Kain, di belakang ini sudah ada siswa dari SDIT Al-Hasna Klaten yang datang ke Desa Wisata Tembi. Kali ini, siswa yang datang dan mengikuti acara ini jumlahnya ada 100 lebih dari siswa. Dan mereka akan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama dengan teknik STEAM, yang kedua dan ketiga dengan teknik pounding. Kita akan mengikuti ketiga tempat tersebut untuk melihat keseruannya para siswa ini melakukan ekoprint bersama. Penasaran kan? Ikutin kita terus ya sahabat Bahan Kain. Yuk, yuk! Di tempat pertama ini, para siswa akan melakukan ekoprint bersama dengan teknik STEAM. Setiap siswa sudah mendapatkan ekoprint kit yang terdiri dari tote bag katun yang sudah dimordan, plastik, dan beberapa daun. Siswa dan guru SDIT Al-Hasna Klaten yang mengikuti ekoprint ini berjumlah 184 orang. Masing-masing siswa dan guru mendapatkan toolkit berupa tote bag katun yang sudah dimordan, plastik, dan dedaunan. Setiap tote bag disertai nomor agar tidak tertukar setelah proses steam atau kukus. Langkah pertama yaitu gelar plastiknya terlebih dahulu. Kemudian balik tote bag sehingga yang tampak luar adalah bagian buruknya. Setelah itu, taruh tote bag di atas plastik dan tata dedaunan di bagian dalam tote bag sesuka hati. Masing-masing daun mempunyai hasil warna yang berbeda. Misalnya, daun lanang yang menghasilkan warna kuning. Jika sudah selesai menata, letakkan plastik di atasnya dan gulung. Kemudian, ikat dengan rafia sekencang mungkin. Gulungan tote bag ini dimasukkan ke dalam wadah kukus untuk di-steam. Waktu yang dibutuhkan yaitu 45 menit hingga 1 jam. Yang kedua ini, para siswa akan melakukan teknik ekoprint dengan cara yang berbeda dari tempat pertama. Di tempat kedua ini, mereka akan melakukan dengan cara pounding, yaitu memukul daun di atas tote bag. Para siswa mendapatkan toolkit berupa tote bag yang terbuat dari bahan TC dan alat pukul seperti palu yang terbuat dari kayu. Dan juga beberapa daun untuk di ekoprint. Penasaran seperti apa prosesnya? Yuk ikutin kami. Yuk! Di tempat yang berbeda ada proses ekoprint dengan teknik pounding, yaitu dengan memukul daun di atas kain dengan palu. Dalam teknik ini, siswa dan guru mendapatkan toolkit berupa tote bag berbahan TC, palu kayu, dan dedaunan. Proses pounding ini adalah proses ekoprint yang tidak memakan waktu lama. Warna yang dihasilkan pun adalah warna dari daun itu sendiri. Pertama-tama, siswa dan guru menata daun di atas kain sesuka hati. Kemudian, plastik ditaruh di atas daun sebagai lapisan. Lalu siswa dan guru mulai memukul menggunakan palu dengan hati-hati agar daun tidak terlalu hancur. Setelah dipounding hingga memunculkan motif daun, daun dirontokkan perlahan-lahan dan bisa dilihat bagaimana hasilnya. Setelah kegiatan ini selesai, para siswa dan guru mulai menyantap makan siang sambil menikmati hamparan sawah yang menghijau. Selanjutnya, bagi siswa dan guru yang membuat dengan teknik STEAM, mereka mulai membuka hasil kukusan ekoprint dengan hati-hati karena masih panas sambil merontokkan daun-daun yang menempel.
Sobat Bahan Kain, sekarang kita udah bersama dengan para siswa yang tadi mengikuti acara Ekoprint dengan cara pounding. Kita tanya-tanya ya, gimana nih adik-adik, seneng nggak ikut acara ini? Seru ya, seru. Coba kasih tahu dong gimana dong hasil Ekoprintnya, kasih tahu. Ya, kasih tahu. Oke. Wah, keren-keren banget ya, cakep-cakep banget ya Kak. Cakep banget loh. Terus boleh cerita nggak tadi tuh bikinnya tuh gimana sih? Dian, itu tuh. Oh, gitu. Coba. Oh, gitu. Iya, ya ampun. Seru ya. Ini pengalaman pertama atau ada yang pernah ikut sebelumnya? Pertama. Makanya seru ya. Udah. Oke, kita dadah dulu dong. Dadah sahabat Bahan Kain, oke ya? 1, 2, 3. Dadah sahabat Bahan Kain. Halo sahabat Bahan Kain, kali ini tim Bahan Kain sedang bersama kepala sekolah dari SDIT Al-Hasna Klaten. Boleh kenalan dulu Pak, namanya siapa? Boleh, saya Pak Marianto, kepala sekolah SDIT Al-Hasna Klaten. Oke, ya dengan Pak Hasna. Nah, boleh ceritain nggak nih Pak, rencana outing keluar siswa belajar Ekoprint bersama ini di luar itu apa sih Pak? Ya, ini kan kita program sekolah ya, jadi dalam setiap tahun itu kita mengagendakan KKL namanya, jadi kegiatan kunjungan lapangan. Ya, lebih kepada memberi kesempatan anak-anak untuk belajar di luar ya. Jadi anak-anak kita ajak ke industri, biasanya industri kecil ataupun ke industri modern juga pernah ya. Nah, untuk tahun ini baru pertama setelah pandemi ya. Setelah 2 tahun kemarin tidak ada KKL, tidak ada kegiatan keluar karena banyak daring ya. Jadi alhamdulillah ini baru pertama atau awal dari tahun ajaran ini, sehingga ya cukup antusias anak-anak karena 2 tahun nggak ada kegiatan keluar. Betul. Tujuannya tadi memberikan pengalaman di nyata ke anak-anak untuk belajar langsung ke lapangan, ke masyarakat. Ya khususnya di saat ini di desa wisata Tembi ya. Desa wisata Tembi, betul. Ya. Harapannya Bapak nih dengan anak-anak ikut ini tuh biar kedepannya bisa apa sih Pak gitu? Ya, harapan kami ketika anak-anak kita ajak belajar langsung di lapangan itu untuk memberikan pengalaman, memberikan pengetahuan baru ya, atau keterampilan baru, bahwa yang dimana ini di daerah mereka tidak ada kan begitu ya, ada pengalaman baru, ada pengetahuan dan keterampilan baru. Paling tidak memberi wawasan bahwa banyak kreativitas, banyak bahasa saya hasil karya, bahasa kita hasil karya masyarakat itu ternyata banyak. Biar menambah ini saja wawasan anak-anak besok ke depan gitu ya, ketika dewasa ya biar mereka memilih mana yang kemudian menjadi minat atau menjadi bahasa saya ya keterampilan yang disukai saja. Oke. Sekian sahabat Bahan Kain wawancara singkat dengan kepala sekolah dari SDIT Al-Hasna Klaten ini, dan ikuti terus video kami. Halo sahabat Bahan Kain, kali ini kita sudah bersama dengan penyelenggara langsung dari acara ini. Mari kita kenalan. Dengan Mas siapa? Mas DJ. Ya, Mas DJ, saya Jayanti dari Bahan Kain. Halo, Jay. Ya, jadi kita mau nanya-nanya dikit nih Mas. Kan Mas selaku penyelenggara acara ini, tujuannya Mas mengadakan acara ini apa ya Mas ya? Jadi tujuan kita melakukan pelatihan Ekoprint buat anak-anak sekolah ini sebenarnya ini part of edukasi. Bagaimana kita mengedukasi sejak dini anak-anak untuk mencintai alam lingkungan kita, gitu kan, pengenalan terhadap daun, pengenalan terhadap pewarna alam, gitu kan, kemudian bahwa seni olah kain yang satu ini, khususnya pounding maupun steam di Ekoprint itu adalah salah satu dari budaya kita untuk melestarikan alam yang larinya nanti ke smart fashion, ke sustainable fashion sebenarnya. Nah, kita tahu Indonesia ini lagi dibombardir sama import baju-baju bekas dari luar negeri. Itu saya trip itu loh. Itu kan bahasa Inggris ya, kita baju loakan. Nah, masa sih mau sampai kapan kita seperti itu kan? Jadi tempat sampah fashion dari luar negeri. Padahal kita sendiri punya seni olah kain yang memang sudah
lebih dulu daripada mereka. Nah, ekoprint ini adalah salah satu dari edukasi kita kepada anak-anak usia sekolah, gitu loh. Selebihnya bagaimana bisa mereka mengkreasikan daya imajinasi, kemudian kreativitas, mengolah saraf motorik, sinkronkan dengan otak mereka di situ untuk menciptakan sebuah hasil karya yang baik seperti itu kan. Nah, gitu aja sebenarnya. Oh iya. Terus untuk kedepannya kan ini untuk anak-anak sekolah ada rencana untuk mungkin di luar anak sekolah? Ya, jadi Kadung kita udah terjun, udah beberapa kali dihubungi oleh pihak sekolah itu. Kemudian di background di belakang kita ini ada 200 anak-anak SD levelnya. Itu dari Klaten, kota sekitar Jogja, Jawa Tengah. Jadi mereka tertarik untuk edu trip ke Jogja. Nah, salah satu destinasinya adalah Kampung Wisata Tembi ini, gitu kan. Nah, sejak dari zaman dulu sejak Kerajaan Mataram, bahwa Kampung Wisata Tembi ini adalah tempat penitipan anak untuk belajar. Oh, awal mulanya anak dari raja situ. Oh. Mataram, kalau rajanya itu mau pergi berperang dititipkan di sini. Oh, gitu. Awal jadi secara histori juga Tembi itu memang sudah menjadi tempat edukasi. Ya, begitu loh. Makanya sampai sekarang dijadikan sebagai tempat edukasi atau trip gitu. Ya. Dan kedepannya terus ke perusahaan-perusahaan juga nantinya ya Mas. Betul. Jadi sebenarnya open ke semua aja, baik itu UMKM, sekolah, sekolah aja seperti itu. Kita bisa menampung 200 sampai 300 orang. Beberapa ada clustering joglo yang kita bisa split group gitu kan. Ada tim yang sudah solid gitu kan. Ada resources sekitar sini aja, ambil daun-daun. Ada fasilitas untuk makan dan rekreasi. Itu seperti itu. Jadi sudah lengkap lah ya, sudah lengkap. Tempat yang cocok untuk memang mengadakan edukasi trip seperti itu untuk sifatnya dengan alam. Ya. Gitu. Dan kalau ada yang mau daftar gitu, caranya gimana Mas? Kalau untuk mau daftar atau informasi nanti bisa hubungi dengan websitenya atau Instagramnya aja di Tembindigo. Ya, nanti bisa dikasih teks di bawahnya untuk dibantu. Kita tulis deskripsi di bawah. Di situ kita sentralisasi inquiries dari clients gitu kan, seperti itu. Mungkin sebentar lagi kita juga akan membuat sebuah paket program aja supaya ada pilihan gitu kan untuk anak sekolah seperti ini. Untuk kalau anak sekolah kan sifatnya cuma edukasi, praktek gitu kan. Kalau untuk yang UMKM ataupun yang memang hobi, dia lebih panjang lagi durasinya atau lebih lengkap lagi seperti itu. Jadi kita customize sesuai dengan needs dari clients kita. Jadi udah lengkap semua nih acara di Desa Wisata Tembi ini. Oke, cukup sekian dulu sahabat Bahan Kain. Bye-bye. Terima kasih Mas. Nah, gimana nih sahabat Bahan Kain? Seru kan acara ekoprint bersama adik-adik dari STIT Al-Hasna Klaten yang diadakan di Desa Wisata Tembi. Nah, bagi sahabat Bahan Kain yang sedang mencari tote bag untuk belajar ekoprint, bisa banget nih order. Klik link di bawah ya. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Dadah!